Survei membuktikan Bu Iriana juga bisa nyapres di 2024. Apa kesamaan antara Presiden Jokowi dan Ibu Iriana? Menurut pengamat saya, mereka sama-sama bukan orator ulung. Kemampuan berbicara di depan publik berapi-api sambil berdebat di sana-sini memang bukan kelebihan seorang Jokowi dan Iriana. Mereka berdua cenderung sedikit bicara, namun hangat terhadap siapa saja yang mereka temui. Nah, ini keunggulannya. Padahal kalau bicara politisi, kemampuan berorasi di depan publik itu merupakan kemampuan yang hampir wajib dan akan mendukung karir politiknya. Namun, Presiden Jokowi sudah membuktikan kemampuan otak dan bekerjalah yang menjadi kekuatan utama dalam memenangkan pemilu. Bayangkan saja, 5 kali pemilihan dilalui Jokowi dengan sukses. Saya juga yakin seandainya dimungkinkan untuk dipilih kembali, Jokowi masih bisa memenangkannya. Tentunya Presiden Jokowi tidak haus kekuasaan semacam itu. Beliau sudah menegaskan bahwa 3 periode itu is a no. Walaupun saya pribadi sih ngarep Presiden Jokowi terpilih kembali. Tapi ya mau gimana lagi. Kembali ke soal hangatnya pribadi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Memang Ibu Iriana tidak terlihat punya gebrakan-gebrakan sendiri. Lebih banyak tampil sebagai pendamping Presiden Jokowi. Namun, saya yakin pribadi Ibu Iriana yang sudah menghasilkan anak-anak berkepribadian baik, ramah dan tidak pongah, itu tidaklah lepas dari perhatian publik. Kalau ibu negara sebelumnya dikenal dengan kerap membawa kamera DSLR berlensa tele sehingga bikin seram, maka Ibu Iriana adalah sosok yang sama sederhananya dengan Presiden Jokowi. Sosok yang impossible, yang ramah dan gampang didekati. Jadi magnet buat rakyat banyak. Beliau juga gampang ikut dan menyesuaikan diri dengan siapapun yang sedang ada di dekatnya. Meruntuhkan citra bahwa ibu negara itu seperti ratu yang eksklusif. Ini juga kelebihan sosok Iriana Jokowi. Wajar saja ketika dalam sebuah survei elektabilitas Capres 2024, nama Iriana langsung melonjak tinggi. Sampai disebut sebuah media online rmol.id di judulnya dengan kata-kata Iriana Jokowi Capres terkuat kedua dari kalangan perempuan. Kangkai Risma hingga Kofifa. Hehehe, hiperbola ya, tapi benar sih. Survei yang dirilis oleh Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium LPPM ini memang hasilnya sangat menarik. Ternyata lebih banyak responden yang menginginkan sosok presiden perempuan pada tahun politik 2024, yakni sebanyak 46,9%. Hanya 38,7% yang menginginkan sosok laki-laki dan sebanyak 14,4% tidak mempermasalahkan gender. Lalu siapa tokoh wanita nasional yang akan dipilih jika Pilpres digelar sekarang? Puan Maharani menempati urutan pertama dengan perolehan 20,8%. Iriana Jokowi di tempat kedua dengan angka bersaing 17,7%. Diikuti oleh Sri Mulyani 15,8%. Kofifa Indar Parawansa 14,6%, Tri Risma hari ini 11,8%, Grace Natali 5,2%, dan tidak memilih sebanyak 14,1%. Sementara dari tokoh pria nasional hasilnya berikut ini. Airlangga Hartarto 15,7%, Ganjar Pranowo 10,2%, Muldoko 9,1%, Mohaimin Iskandar 8,4%, Anies Baswedan 7,2%, Yakut Khalil Qaumas 7,1%, Tito Karnavian 6,4%, Gatot Nurmantio 6,2%, Prabowo Subianto 5,1%, AHY 3,1%, dan beberapa tokoh lain sebesar 5,7%, serta yang tidak memilih sebanyak 15,8%. Tapi tentunya kita tidak akan membahas bapak-bapak ini lebih lanjut. Sangat menarik ketika melihat hasil survei tokoh-tokoh wanita. Puan Maharani memang kerap muncul di berbagai survei elektabilitas. Jadi ya wajar kan namanya ada di sana. Namun berbeda halnya dengan Iriana Jokowi. Ini pertama kalinya nama Iriana masuk dalam bursa Capres 2024 dan langsung menempati urutan kedua. Dengan perolehan suara lebih banyak ketimbang tokoh pria nomor teratas, juga lebih banyak dari suara yang tidak memilih. Sosok Iriana nampak awet muda, tidak terlihat galak maupun stres. Selalu ceria mendampingi Presiden Jokowi, murah senyum dan gampang akrab dengan siapa saja.
Mungkin karena sifat beliau yang down to earth, jadinya awet muda. Ayo, siapa yang hafal berapa usia Ibu Iriana sekarang? Hehehe, saya pun mesti Google dulu. Ibu Iriana lahir pada tahun 1963. Sekarang usianya 58 tahun. Dan nanti pada 2024 akan berusia 61 tahun. Hillary Clinton yang jauh lebih tua, kelahiran tahun 1947, juga maju nyapres kok. Usia kan hanya angka, kesehatan dan kebugaran itu tergantung orangnya. Kembali lagi ke etos kerja Presiden Jokowi, pinter mikir, kerja, dan kerja. Yang penting uang rakyat selamat dan bermanfaat di tangan orang yang amanah. Memang pencapresan juga tergantung sama partai politik, kita masih punya waktu beberapa tahun untuk menentukan pilihan maupun bagi capres untuk siap nyapres. Yang pasti sosok Iriana jadi fenomenal sekalinya masuk dalam bursa capres. Bahkan Said Didu dan Rocky Gerung pun langsung pasang komentar nyinyir. Tapi tidak perlu saya paparkan di sini. Nggak penting, hehehe, selalu dari kura-kura. Kena batunya, Tengku Zul di sliding MUI, Ferdinand hina UAS. Ada saja kehebohan yang dibikin oleh Tengku Zulkarnain. Dari mencuitnya hoax hingga urusan surga yang kerap selalu dia kaitkan dengan adanya bidadari saja. Ya, saya yang muslim ini terus terang malu. Kok ada orang seperti ini disebut ustadz? Ilmunya nggak jelas, sanadnya nggak jelas. Kalau ngomongin surga, selalu disertai dengan iming-iming bidadari. Seakan orang muslim mengejar surga hanya buat ketemu dan dilayani bidadari cantik. Kan absurd ya? Bukannya menuntun agar memiliki akhlak yang baik di dunia ini. Tengku Zul malah menyetir pandangan jamaahnya bahwa urusan surga itu adalah urusan syahwat semata, ngawur dan kacau. Sekarang viral lagi video ceramahnya yang kembali membicarakan soal surga, yakni proses manusia ketika hendak dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan dulu ke surga perempuan, dimandikan ke sungai. Di surga namanya Nahrun Hayat, sungai kehidupan diganti kulitnya. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku gak selera kalau di surga ada orang hitam. Nenek-nenek, maaf, gak bisa nenek-nenek masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Kulit hitam diganti dengan merah jambu pink. Kulit ahli surga itu merah jambu. Berarti keturunan Nabi Adam. Kalau hitam berarti keturunan monyet. Hidungnya pesek dimancungkan, giginya merongos dirapi. Gak boleh masuk surga orang merongos. Jadi presiden boleh merongos, masuk surga gak boleh, paham? Demikian sedikit kutipan ceramah Tengku Zul. Video lengkapnya saya taruh di akhir tulisan ini. Memang ada sebuah hadis yang menceritakan nasib manusia yang masuk neraka dengan secuil iman. Teks hadisnya kurang lebih sebagai berikut. Sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, Allah akan memasukkan penduduk surga ke dalam surga. Dia memasukkan orang yang ia kehendaki dengan rahmatnya. Dan Allah memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Kemudian dia berfirman, lihatlah orang yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi. Keluarkanlah mereka dari neraka, maka mereka pun dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hitam kulitnya yang telah terbakar. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan atau air hujan yang mana mereka dapat tumbuh di dalamnya. Sebagaimana biji tumbuh di tepi aliran sungai. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana biji itu keluar dengan warna kuning melingkar? Hadis riwayat Muslim. Coba bandingkan dengan apa yang disebut oleh Tengku Zul. Jauh berbeda bukan? Dari MUI pun ada penjelasan soal salahnya pernyataan Tengku Zul soal nenek-nenek tidak bisa masuk surga. Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Kiai Haji Abdullah Jaidi menduga Tengku Zul mengadopsi pernyataan Rasulullah. Mungkin mengadopsi pernyataan Rasulullah kepada ibu-ibu bahwa nenek-nenek tak ada di surga. Kemudian Rasulullah menggembirakan ibu nenek-nenek yang bersedih dengan Rasulullah mengatakan bahwa yang di dunia nenek-nenek akan berubah wajahnya menjadi muda dan cantik. Jelas Abdullah. Beda juga kan dengan ceramah Tengku Zul? Ceramah Tengku Zul ini pun mendapat kritik keras dari MUI dan NU. Kalau NU sih nggak keras, nyentil aja. Mungkin yang bersangkutan bercanda. Yang jelas, dalam pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
seseorang masuk surga itu semata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena selainnya, ujar Ketua PBNU Robikin Emas. Sementara MUI sangat menyayangkan ceramah tersebut, tetapi semestinya tak usah disinggung masalah kulit hitam. Islam tidak membedakan antara kulit putih dan kulit hitam kecuali dengan takwanya. Kalau masalah kulit hitam menjadi putih atau merah itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Kyai Haji Abdullah Jaidi. Beda ya komentar dari yang betul-betul berilmu dengan yang mulutnya suka bicara sembarangan. Ini sentilan keras ke Tengku Zul. Urusan masuk surga itu karena rahmat dan wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena Tengku Zul nggak selera atau nggak suka. Paham? Ceramah Tengku Zul juga mendapat komentar dari Ferdinand Hutaheyan. Tengku Zulkarnain bilang orang hitam tak bisa masuk surga. Bukan cuma orang hitam, tapi yang giginya merongos juga katanya tak bisa masuk surga. Kira-kira apa pendapat Abdul Somad soal gigi merongos ini? Cuit Ferdinand di Twitter. Sepintas terdengar kocak ya, tapi terus terang saya yang muslim ini miris membacanya. Bagaimana ucapan seseorang yang dianggap ustadz oleh sebagian orang, kemudian bisa dilempar balik ke dirinya seakan dia ini menghina sesama ulama. Ini indikasi bahwa yang diucapkan itu memang ngaco, ngawur, memalukan umat Islam. Saya harap Kementerian Agama bisa mengambil sikap terhadap orang-orang seperti Tengku Zul ini. Di sini perlunya sertifikasi penceramah, agar penyampaian ke jamaah itu benar, nalarnya lurus, nggak belok-belok kayak Tengku Zul ini, selalu dari kura-kura.